20453 dari kelas J Ilmu Komunikasi di Universitas Pasundan. Jadi, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan OneDrive. Jadi, untuk kalian yang belum tahu apa itu OneDrive, OneDrive adalah sebuah layanan aplikasi dari Microsoft Office yang berfungsi untuk menyimpan sebuah file, mengakses file tersebut, bahkan bisa mengedit file tersebut di mana aja, kapan aja, dan siapapun bisa melakukannya. Jadi daripada kelamaan di intro ya, mendingan kita langsung masuk aja ke video tutorialnya. Silahkan disimak baik-baik. Jadi guys, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka Google Chrome di desktop kita. Kemudian kita search itu OneDrive. Jika sudah, nanti kita klik link yang paling atas. Setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalian dapat membuat akun jika belum memiliki akun, dan kalian bisa langsung login jika kalian sudah memiliki akun yang terhubung ke OneDrive. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus memasukkan email kita ya. Kemudian kita dapat membuat kata sandi. Terus kita masukkan nama kita. Kemudian di sini kita dapat memilih negara yang sedang kita tinggali dan tanggal lahir kita. Kemudian di sini ada verifikasi email. Kita dapat melihat di Oke, kemudian ini adalah teka-teki biar kita tuh tidak disangka robot ya. Dan akun Anda telah selesai dibuat. Dan seperti inilah tampilannya. Di sini akan ada banyak informasi ya tentang pembelian, penyimpanan, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian ingin mengupload sebuah file, kalian bisa langsung pencet aja yang unggah. Di sini ada dua macam ya. Di sini kalian bisa mengupload file, hanya satu file saja. Kalian bisa mengupload sebuah folder. Jadi sebuah folder ini lebih dari dua. Kalian bisa langsung upload saja. Dan semua file yang ada di folder tersebut akan terunggah di OneDrive ini. Nah, jika sudah di sini kita dapat melihat file apa saja yang sudah kita upload. Ini juga bisa diurutkan ya. Diurutkan berdasarkan nama, diurutkan berdasarkan diubahnya itu kapan, dan ukuran filenya. Kemudian bisa juga, ini adalah daftar yang biasanya, ada juga daftar singkatnya, kemudian ada juga daftar yang seperti Ubin. Kemudian di sini juga kita bisa membuat sebuah folder. Nah, di sini akan ada folder yang sudah kita buat. Kalian bisa unggah file, terus kalian bisa buat album di folder ini. Kalian bisa sematkan, kalian bisa bagikan juga. Dan untuk dibagikannya itu, dan di sini kita dapat mengedit akses kelolanya, seperti siapa saja yang memiliki tautan dapat mengedit atau dapat melihat gitu. Jadi kalau orang-orang tertentu aja tuh kita pilihnya menggunakan nama, grup, keluarga, atau email mereka. Jadi nggak semua email itu bisa melihat tautan yang kita kirim gitu. Terus di sini juga ada fitur yang premiumnya seperti tautan berbatas waktu. Jadi tautan berbatas waktu ini kayak misalkan share file ujian, soal ujian, itu kan misalkan batas waktunya hanya sejam dan diaksesnya di hari tersebut saja. Nah, itu bisa banget menggunakan tautan berbatas waktu seperti ini. Tapi dengan syarat kalian harus membeli paket premiumnya. Terus juga terjaga banget karena adanya kata sandi ini. Kemudian di sini biasanya ini adalah folder atau file yang kita simpan baru-baru ini. Kemudian di sini juga kita dapat mengupload sebuah foto, video, dan orang lain pun juga bisa mengupload foto atau video, dan orang tersebut bisa mengedit folder yang telah kita bagikan tersebut. Nah, di sini tuh ada pemilihan kelompok berdasarkan lokasi, terus ada yang berdasarkan konten juga. Ini bisa dapat kategori selfie, video, tanda terima, cuplikan layar, dan dokumen sekalipun. Di sini kalian bisa menambahkan album foto. Jadi kalian nggak perlu repot-repot mindahin ke flash disk. Kalian cukup di sini juga bisa. Karena di sini menggunakan email.
Ada juga yang dokumen bersama. Jadi di dokumen bersama ini kita bisa melihat apa sih file yang dibagikan ke kita. Itu nanti akan ada namanya beserta tanggal dibagikan dan dibagikannya oleh siapa. Dan di sini juga kita dapat melihat apa sih yang kita bagiin gitu ke orang lain. Dan di sini nanti ada namanya, nama file yang sudah dibagikan oleh kita dan waktu diubahnya. Kemudian di sini ada keranjang sampah. Kalian jika ingin menghapus sebuah file, kalian tinggal klik-klik aja di sini. Kalian bisa klik, terus kalian bisa hapus semua file aku ke keranjang sampah. Nah, jika sudah, kalian bisa cek keranjang sampah. Jika ada file yang kehapus secara tidak sengaja, dan di sini kalian bisa pulihkan file tersebut. Kemudian jika menghapus secara permanen, kalian bisa langsung klik hapus saja di keranjang sampah ini. Nanti file tersebut akan terhapus secara permanen. Kemudian jika penyimpanan kalian sudah full karena penyimpanan yang digratiskan oleh OneDrive ini hanya 5 GB, kalian dapat membeli penyimpanan sesuai kebutuhan kalian. Ada yang bulanan dan ada yang tahunan. Di sini dibagi menjadi 3 kategori ya. Ada yang basic untuk 1 orang, ada yang personal, ada yang family. Di sini yang membedakan basic dan personal itu ada di fitur-fiturnya. Sedangkan yang di basic itu kita hanya mendapatkan 100 GB untuk 1 orang. Sedangkan di personal itu penyimpanan cloud-nya lebih banyak, yaitu 1 TB. Dan untuk 1 orang tentunya. Ya, di sini dapat kalian lihat ya kelebihan-kelebihannya apa sih, dan itu bisa sesuai kebutuhan kalian gitu. Kemudian selain bisa membeli penyimpanan untuk mengupgrade giga-giganya, di sini kalian juga bisa membuat seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Calendar, Skype. Ini kalian bisa buat sendiri gitu tanpa harus ke desktop Microsoft Office-nya. Nah, di sini di Word, Excel yang ada di sini juga kita bisa membagikan file dan file tersebut bisa kita kelola aksesnya. Jadi orang lain pun bisa ikut ngedit. Mungkin cukup itu saja. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.